Salam Triharsi, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Andrew Santoso dalam podcast catatan harian Triharsi, lembar yang ke-9. Kali ini kita akan memiliki judul sharing tentang hari-hari pertama bersama si buah hati. Oke, bersama dengan kita kali ini telah hadir di studio kami, di studio podcast Rumah Sakit Triharsi, Bidan Reni Wijaya. Selamat datang Bu Reni. Selamat pagi dok. Apa kabar Bu? Sehat dokter. Sehat. Ini pagi ya berarti kita lagi semangat pagi ini. Iya. Oke, kabarnya sehat. Bidan Reni sendiri kita mau kenalan dulu ya. Sebagai tenaga bidan di Rumah Sakit Triharsi sejak kapan? Saya di Triharsi sejak tahun 2010 dokter. 2010. Iya. 10 ini 2021 berakhir mau ya. Terus ini masuk lagi ke 2022, 12 tahun. Iya, hampir 12 tahun sudah berada di Rumah Sakit Triharsi, berarti mengalami perubahan-perubahan Rumah Sakit Triharsi dari awal sebelum sampai seperti sekarang ya. Betul dokter. Apa aja nih perbedaan-perbedaan yang Ibu rasain Dari di sekarang ini? Dari segi pelayanan dokter, utama fasilitas yang dulunya belum ada apa-apa, sekarang sudah jadi apa-apa. Dan satu kata, Triharsi yang sekarang sangat luar biasa. Oke, Triharsi yang sekarang sangat luar biasa ya. Jadi memang bidan ini mengalami banget perjalanannya dari Rumah Sakit Triharsi yang ibu dan anak sampai sekarang bisa berkembang sebagai rumah sakit umum yang bisa terfasilitasi semuanya, nggak cuma di bidang obstetrik, ginekologi dan pediatri atau kebidanan kandungan dan anak, tetapi juga sampai ke jantung, kemudian paru-paru, ortopedi, semua bisa kita layanin sampai urologi. Oke, berarti Mbak Reni ini selama ini bergelutnya di bidang kebidanan dan bagian anak ya? Iya. Atau full hanya di kebidanan saja? Kebidanan dan anak dokter. Kebidanan dan anak ya, berarti Mbak setelah merawat ibunya yang melahirkan, yang hamil, kemudian melahirkan, kemudian sampai merawat babynya sampai anaknya juga ya. Jadi baik-baik yang sehat maupun yang sakit. Betul, Oke, mungkin sebagai awal-awal untuk para pasangan muda ya, banyak banget ini pasangan muda ini kan dapat informasi dari internet, dari mana, seringkali kan bener nggak sih apa yang mereka iniin. Kita mau sharing bareng hari ini tentang hari-hari pertama ya kan, bersama si buah hati ini. Soalnya kadang saya sendiri ngalamin waktu punya anak pertama juga bingung, biar dokter juga giliran punya anak juga bingung mau ngapain nih awal, apa bedanya gitu. Nah, mungkin kita bisa sharing sedikit tentang apa sih bedanya neonatus dan bayi dan anak gitu. Oke. Untuk neonatus itu adalah masa kelahiran ya dok ya, sejak dari usia 0 sampai 28 hari itu 0 neonatus sampai 28 ya, 28 hari. hari. Untuk bayi sendiri adalah sejak kelahiran usia 0 sampai 12 bulan. Nah, itu menurut WHO tahun 2013 dok. Tapi ada beberapa referensi yang menyatakan kalau bayi itu usia 29 hari sampai dengan 12 bulan. Sampai dengan 12 bulan berarti Iya, sampai 1 masih tahun dianggap ya. bayi. Nah, Iya. masih dianggap bayi ya sampai Iya. 1 tahun. Kalau udah di atas 1 tahun baru kita ngomong itu anak ya. Iya, betul. Baru nanti lagi terbagi lagi balita, batita segala Iya. macam ya. Oke, berarti neonates itu adalah berarti 28 hari pertama kehidupannya Iya. si anak. Ini yang paling penting ya sebenarnya. Di inisiasi menyusui dini, ASI-nya harus lebih dimulai lebih awal. Bahkan tata caranya mungkin agak berbeda dengan bayi ya. Nah, yang pertama ya itu kan bapak ibu muda nih yang seringkali bingung adalah takut kan gendong bayi ini. Seringkali neneknya duluan kan yang maju kan, nggak gitu caranya gendong. Nah, bareng Bidan ini kita hari ini mau lihat nih gimana sih gendong neonates yang benar, atau neonatus atau bayi baru lahir yang usianya 20 sampai 28 hari tadi. Bisa diperaga ini Mbak Reni, bisa diajarin nggak ke warganet sekalian gimana ya, megangnya nggak gitu ya. Itu tadi baru ini karena daminya aja. Oke. Jadi gimana? Monggo. Oke. Yang pertama adalah menggendong bayi atau membedong ya. Menggendong bayi itu intinya adalah siku kita itu melindungi sekitar bagian tengkuk bayi sini. Nah, tangan kita seperti ini dan tangan kanan kita melindungi bagian punggung sampai ke pantat bayi ya, seperti ini. Nah, untuk cara menggendongnya yang pertama adalah usahakan bayi itu pakaiannya lengkap ya, karena intinya menggendong bayi itu adalah untuk menjaga kehangatan dan membuat bayi itu nyaman ya.
Secara medis emang tidak ada kaitannya ya dok ya. Menggedong itu kadang mitosnya supaya kakinya bisa Rapat. rapat Nah. atau lurus, itu sebenarnya tidak ada kaidah medisnya sama sekali, tapi intinya menggedong itu adalah untuk menjaga kehangatan, membuat tidur bayi lebih nyenyak, dan menjaga kenyamanan bayi. Nah, yang pertama-tama adalah kita siapkan adalah gedong ya. Gedong kita bagi sepertiga. Oke, dibagi sepertiga. Ini bapak-bapak juga perlu belajar ya. Ya, sepertiga seperti ini ya. Dibagi sepertiga seperti ini. Terus letakkannya adalah di tempat yang rata ya, di tempat yang rata, tidak ada ganjalan atau apapun. Nah, setelah itu Jadi nggak pakai bantal ya, bener-bener rata ya. Iya, bener-bener rata supaya nanti bisa diselimutkan. Nah, bayi yang mau digedong usahakan adalah semuanya berpakaian lengkap ya, maksudnya Oke. ada sarung tangan, ada sarung kaki, otomatis baju, dan kita sekarang tidak merekomendasikan ya dok, gurita ya, karena bayi tidak boleh memakai gurita. Oh, tidak memakai gurita Iya, sekarang. ini gurita kan juga hanya menjaga kehangatan. Iya. Jadi sekarang yang rekomendasi IDAI itu tidak diperbolehkan memakai gurita. Oh ya, mungkin sekedar sedikit informasi, gurita itu buat para netizen sekalian kayak kemben buat bayi. Jadi diikat agak dikencangkan di area perutnya, jadi semacam kemben gitu. Ya mungkin kaidah medisnya sekarang sih sudah tidak digunakan lagi ya, sesuai dengan IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Oke. Setelah itu kita letakkan bayi ya. Berarti megang pertama tetap Iya. ditengkuk ya Bu ya? Tengkuk seperti ini ya, megangnya ya. Seperti ini. Tengkuk dan paha, maaf pantat ya? Iya, sambil melindungi bagian punggung. Bagian ya. punggung. Terus kita letakkan bayi. Oke. Setelah itu usahakan jangan sampai kakinya dirot-rot, itu nggak boleh ya. Jadi kita hanya meluruskan bagian tangan kiri. Iya. Meluruskan tangan kiri, terus kita ambil kainnya ya seperti ini. Terus tangan ini, yang tangan kanan juga kita usahakan diluruskan saja, jangan sampai terlalu diluruskan sekali, jangan ya. Ya senyamannya bayi Iya, bayi. itu. Oke. Selanjutnya kita lipat. Nah, untuk posisi kaki ya, yang pertama untuk posisi kaki, ini kan bayi yang memang posisinya kaki seperti ini ya dok ya. Nah, ini bisa diluruskan, bisa tidak. Intinya tidak mengganggu gerak. Intinya gedong itu tidak mengganggu gerak bayi. Jadi bayi masih bisa bergerak. Kenapa? Karena nanti kalau bayi terlalu ketat itu juga nanti mengganggu pernafasannya. Bayi tidak nyaman, malah jadi rewel. Jadi tetap ada rongga atau space ruang untuk kakinya bergerak ya. Ya, jadi tangan dan kakinya masih ada ruang untuk bergerak ya. Setelah itu kita lipatkan ya. Kita lipatkan seperti ini ya. Terus kita lipatkan lagi, angkat secara pelan-pelan ya. Angkat secara pelan-pelan bagian kaki ya, kaki sampai ke bokong bayi, kita angkat pelan-pelan ya. Terus kita lipatkan. Kain yang tersisa seperti ini, nah kain yang tersisa seperti ini nanti kita lipatkan ke atas, yang bagian bawah kita lipatkan ke atas, Dilipat ke atas ke samping situ, terus yang ini ke samping, ke samping, ini ke sini, ke situ baru kita talikan. Talinya juga nggak erat ya, hanya untuk mengunci saja supaya tidak longgar. betul. Jadi intinya gerakan tangan, gerakan kaki masih bisa bayi, jadi ada dikasih ruang untuk bergerak, jadi tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar. Intinya bayi supaya menjadi nyaman. Oke, terima kasih Bidadari. Jadi mungkin warganet sekalian kita bisa paham sekarang, buat bapak ibu yang baru lahir mungkin bisa paham bahwa mitos yang mengatakan bayi dibedong biar kakinya lurus seperti yang sebelum ini kita bersama dengan Dr. Hendra SPOT kemarin juga membahas bahwa sebenarnya malah tidak baik, bisa menyebabkan gangguan pada panggul bayi. Jadi yang tas bayi yang buat bayi sekarang kalau kakinya terbuka itu malah itu lebih baik, asal ya tidak overekstensi ya, tidak terlalu lebar bukanya juga gitu. Tapi yang penting adalah posisi fisiologisnya kalau kita bilang ya. Kalau bayi terlentang itu kan tangannya pasti gini, kakinya pasti naik. Nah, itu adalah posisi fisiologis terbaik buat si bayi saat itu untuk tumbuh. So, warganet kita jadi tahu kan bagaimana ngebedong bayi yang benar, dan Bidadari tadi juga menegaskan bahwa mitos nanti kakinya supaya lurus enggak juga gitu. Malah berbahaya juga, nanti bayinya tidak bisa bernafas segala macam. Jadi tujuannya ngebedong itu hanya untuk menghangatkan bayi. Iya, menghangatkan bayi yang satu, yang kedua adalah supaya bayi nyaman. Kadang kan kalau rewel setelah dibedong dia kan hangat, nyaman, tidurnya otomatis nyenyak dokter. Oke, juga buat bapak-bapak supaya malam-malam nggak terlalu sering bangun bikinin susu ya, sama
Seperti saya juga dulu kayak gitu, jam 2 pagi, sejam sekali bikin susu. Waduh, ya kan ngangetin itu ASI. Kalau kita kan sempat nyimpan ASI juga kan, kita produksinya banyak dari ibunya kita simpen. Jadi ASI itu sebenarnya bisa disimpan juga ya Bu? Bisa dok. Nah itu disimpannya gimana? ASI disimpan di dalam suhu ruangan, misal habis diperah karena beberapa ibu ada faktor beberapa payudaranya yang mendatar, tidak bisa langsung menyusukan ke bayi, bisa diperah dan bisa disimpan, dan itu di suhu ruangan itu 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ya suhu bertahan ruangan. 6 sampai 8 jam. Terus untuk di freezer itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, Khusus itu freezer. nanti khusus freezer bisa sampai 6 bulan. Iya. Kemudian nanti dicairkan. Iya, dicairkannya tuh seperti tidak digodok tapi mencairkan kayak coklat. Jadi kayak ada penghantarnya gitu. Jadi misalkan ditaruh di panci ada air mendidih, kita taruh wadah lagi. Nah, ASI-nya taruh di situ. Jadi ada mangkok lagi yang ditaruh di situ, misalkan kita taruh di atas mangkok. Jadi tunggu sampai cair benar-benar ya. Betul. Jadi hanya ada penghantarnya lagi, tidak langsung bersentuhan dengan api atau air panasnya ya. Itu berarti bisa merusak struktur ASI-nya ya. Betul sekali dok. Oke, nah tadi kalau menggendong bayi juga kita lebih fokus ke tengkuknya ya. Iya. Tengkuk harus di siku, area siku. Tangan yang satunya lagi mensupport tulang punggungnya. Tulang punggungnya. Jadi mencegah cedera pada kepala leher. bayi, kepala leher bayi ya. Iya. Nah, mungkin yang satu lagi yang agak takut nih. Kita mau mandiin bayi itu kapan sih? Mau mandiin neonatus. Neonatus itu dari 0 sampai 28 hari itu kapan boleh kita mandiin? Oke. Bayi sejak lahir itu boleh dimandikan setelah 6 jam dok. Setelah 6 jam. Dan itu bukan dimandikan yang langsung dimasukkan dalam air, tapi kita lap dengan wastafel yang dikasih air hangat, kita lapkan ke badan bayi supaya untuk menghilangkan mungkin sisa-sisa lemak. Tapi untuk bayi baru lahir seketika tidak boleh langsung dibersihkan sisa-sisa lemaknya karena itu fungsinya untuk menghangatkan. Jadi setelah 6 jam mungkin bisa dilap, dilap dengan wastafel. Kita memakai wastafel, kita kasih air hangat. Yang pertama mungkin dari sini ya dok ya. Dari kepala dulu, kita bersihkan kepalanya dulu, terus dari ke badan. Yang terakhir genitalia. Usahakan genitalia adalah yang terakhir karena di sini kan sarang bakteri dan lain-lain. Jadi jangan sampai sini dulu terus baru ke depan. Jadi dari depan tetap dulu, dari atas dulu, depan, baru sampai ke belakang bawah ya. Untuk perawatan tali pusat sendiri kadang kita juga bingung kan Bu. Ada yang bilang harus dikompres pakai betadine. Ada yang diginiin, digituin. Nah sebenarnya yang benar ngerawat tali pusat sendiri itu gimana? Soalnya kan pada saat bayi pulang masih ada sisa yang menempel di area perut. Kemudian ada bekas jepitannya itu juga kan, biasanya seperti itu. Atau ada yang pakai ditali dengan benang mungkin. Nah itu ngerawatnya gimana itu? Selama beberapa hari sampai dia lepas lah. Kalau orang Jawa bilang puput ya? Puput itu. Yang pertama kali dok, bayi baru lahir otomatis tali pusatnya tuh diklem pakai klem. Sekarang tidak ada yang tali ya, mungkin ada beberapa yang masih pakai tali tapi jarang sekali ditemukan sekarang. Jadi kita pakai umbilical klem. Setelah dipotong dan seperti ini tali pusatnya. Untuk perawatannya cukup mudah dok. Sekarang tidak direkomendasikan memakai alkohol, tidak boleh memakai betadine atau apapun. Jadi cukup dibiarkan terbuka dan kering, dia akan kering dengan sendirinya. Dia akan kering. Walaupun setelah di WhatsApp tinggal dikeringkan handuk biasa berarti. Iya. Usahakan kalau mungkin pas di WhatsApp itu kan kena air bersih. Jadi keringkannya pakai kasa kering yang steril. Kasa kering steril. Iya. Lebih baiknya kasa kering steril, tapi bisa juga dengan lap bersih asalkan bukan lap yang buat tadi ngelap bayi terus buat ngelap. Ada lap baru lagi ya. Iya. Atau kain kasa kering. Itu soalnya ada resiko infeksi ya di situ kalau kita ada terlalu basah atau apa. Oke, jadi warganet tidak memakai alkohol, tidak memakai betadine, hanya keringkan saja. Sesederhana itu ternyata, tidak seribet dulu. Yang penting Anda menggunakan lap baru atau kasa kering steril hanya untuk mengeringkan dan biarkan nanti lepas dengan sendirinya. Jadi banyak nih banyak hal yang dulunya gini, katanya gini, ternyata udah beda jauh sekarang. Sudah beda jauh dong. Udah nggak pakai gurita, nggak pakai betadine. Soalnya memang di penelitian terakhir betadine sendiri untuk luka-luka yang memang bukan seperti itu bisa mengganggu percepatan penyembuhan luka sebenarnya. Memang dia punya efek untuk desinfeksi ya, menghilangkan bakteri. Tapi satu sisi juga mengganggu
pertumbuhan jaringan untuk penyembuhan luka. Jadi nggak selamanya betadin itu kita gunakan untuk luka terbuka segala macam itu. Ada peruntukannya sendiri ya Mbak ya. Iya, betul Dok. Oke, nah selanjutnya yang mungkin saya juga agak bingung, BAB, BAK pada neonatus itu yang seringkali jadi masalah. Ini anakku kok nggak BAB, ini anakku kok BAB-nya lembek, ini kok gini, ini kok gitu. Nah itu tuh kadang BAB-nya bercampur dengan air seni, kita nggak tahu gitu kan, kok diare padahal mungkin itu bukan diare. Nah ciri BAB, BAK yang baik itu seperti apa? Oke. Untuk bayi baru lahir itu biasanya dalam 24 jam, ya, normalnya ya Dok, dalam 24 jam tuh biasanya sudah BAK atau buang air kecil. Buang air kecil. Buang air kecil itu pada bayi itu sekitar 5 sampai 6 kali 5 dengan sampai catatan 6 kali ya. Iya, konsistensinya itu urinnya itu atau air seninya jernih, jernih dan tidak pekat. Nah, itu untuk BAK-nya. Nah, untuk BAB-nya untuk bayi baru lahir itu paling lambat itu dalam 48 jam Dok. Jadi dalam waktu 48 jam, kadang ada beberapa bayi yang sudah BAB belum. Tapi kalau lebih dari 48 jam berarti harus segera diperiksain. Nah, konsistensinya untuk BAB itu biasanya 3 sampai 4 kali Dok. 3 sampai 4 kali frekuensinya ya. Frekuensinya dengan catatan dari mekonium yang berwarna hitam pekat, jadi nanti kehijauan, setelah 5 hari jadi kekuningan. Seperti itu. Setelah 5 hari baru kuning ya? Iya. Warganet sekalian, tolong diperhatikan ini bahwa setelah 5 hari baru kuning. Jadi jangan khawatir kalau awal-awal itu hitam, kemudian berubah jadi hijau, kemudian jadi kuning. Memang perjalanannya seperti itu. Di dalam tubuh kita ada yang namanya bilirubin, darah biliverdin yang memang akan memberikan warna pada air seni dan kotoran kita. Jadi memang pada awal bayi kan ada mekonium, mungkin kita akan bahas lagi apa sih mekonium ke depan itu, nanti kita bisa lebih jauh lagi. Itu akan keluarnya cenderung berwarna hitam, jadi jangan kaget. Nah yang sering terjadi lagi, yang ribut adalah anaknya nggak BAB. Nah itu gimana cara-cara awalnya untuk membantu, ada nggak sih kayak senam yang untuk mempermudah supaya bayi gerakan seperti mengayuh atau apa yang bisa membuat bayi lebih mudah BAB? Kalau untuk mempermudah BAB itu kan ada beberapa faktor ya Dok ya. Maksudnya dia tidak BAB karena apa? Jadi dilihat dari medisnya dulu. Mungkin dari pemeriksaan fisik mungkin tidak adanya anus bisa. Ya. Terus mungkin tidak BAB karena ususnya megakolon juga bisa. Bisa. Jadi untuk misalkan belum BAB dalam 48 jam, baiknya segera dilakukan pemeriksaan oleh spesialis dokter. Nah kalau yang udah harian ternyata udah bisa BAB, aku pernah baca tuh kakinya digerakin seperti mengayuh sepeda, itu akan membantu bayi lebih mudah BAB. Apakah itu betul? Beberapa yang saya lihat emang ada yang seperti itu biasanya ngefek juga Dok. Karena kan tapi untuk bayi untuk gerakan mengayuh seperti ini itu biasanya ngefek ke otot perut juga. Jadi kadang beberapa bayi yang seperti itu, tapi saya belum mendengar itu untuk rekomendasi dokter anak sih Dok. Jadi untuk itu belum ada rekomendasi resmi dari dokter anak ya, itu hanya beberapa penelitian terlepas saja ya. Nah kalau nutrisi sendiri itu kan sebenarnya tetap ASI yang terbaik. Nah kapan sih kita memasukkan makanan pendamping ASI? Makanan pendamping ASI kita berikan setelah bayi usia 6 bulan Dok. 6 bulan? Iya. Itu dimulai dengan apa tuh biasanya? Biasanya dengan yang halus dulu, seperti lumat kayak pisang dilumatkan, dan macam-macam MPASI itu banyak sekali. Jadi intinya dari yang lunak dulu, tidak langsung ke kasar. Jadi ada tahapan umurnya Dok. Jadi mulai awal dia 6 bulan, dari lumat, mungkin nanti kalau sudah 9 bulan agak kasar, tapi kasar yang tidak nasi gitu belum, jadi mungkin nasi tim dan lain-lain seperti itu. Dan 6 bulan pun bisa dimulai dengan nasi tim yang dilunakkan, yang masih dilunakkan juga bisa, atau di blender. Jadi untuk adaptasi secara lambungnya kan dari ASI full cair, jadi kita adaptasi ke makanan yang lebih lunak seperti itu. Kalau lebih 6 bulan. Seringkali saya juga agak kurang menguasai, soalnya memang neonates ya, bayi datang ke saya mukanya bercak merah semua. Gara-gara habis minum ASI, itu mungkin nggak sih sebenarnya seperti itu tuh?
ASI itu sebenarnya tidak menyebabkan alergi ya dok, kecuali ASI yang ibu berikan itu ibu mempunyai reaksi alergi. Contohnya, ibu ada beberapa alergen terhadap telur, ayam. Waktu memberikan ASI, ibu memakan itu. Nah, biasanya itu setelah ASI diberikan ke bayi, jika bayi kan masih sensitif, kadang ada beberapa yang efek, mungkin terjadi becak-becak kayak kalau orang sebut itu ruam ASI ya Ruam dok. ASI, Nah, iya. seperti itu. Tapi sebenarnya ASI sendiri itu tidak menyebabkan alergi, hanya saja mungkin ibunya yang ada riwayat alergi, waktu memberikan ASI dia mungkin makan apa terus diberikan anaknya mungkin juga ada anaknya juga masih ada reaksi alergi, jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi bukan karena ASI. Bukan seperti mitos ASInya nyepret di sini nggak dibersihin Enggak. terus jadi ruam, enggak ya. Enggak, Itu Dok. berarti ada Enggak. satu mitos yang kita busterkan kali ini ya kan, myth buster Betul. namanya. Kita bahwa ternyata nggak seperti itu. Betul. Kalau inisiasi menyusui dini itu sebenarnya berarti sejak bayi pertama keluar, kolostrum keluar, ibu langsung berikan ya. Iya, kalau yang saya lakukan di sini ya dok ya, di ruang persalinan Rumah Sakit Reaksi, bayi seketika lahir dengan catatan kondisi stabil, ibunya stabil, kita melakukan IMD. Nah, lakukan IMD itu 30 sampai 1 jam dok. Jadi setiap persalinan normal di sini ataupun sesar dengan catatan kondisi stabil itu bisa dilakukan IMD. Normal ataupun sesar bisa dilakukan IMD asalkan kondisi bayi dan ibunya stabil. Betul. Jadi itu bayinya langsung diserahkan ke ibunya untuk Iya, disusui iya. 30 menit sampai 1 1 jam jam. setelah persalinan ya. Iya. Jadi Segera setelah lahir waktu itu dok. segera setelah lahir. Jadi di Rumah Sakit Reaksi benar-benar mengawal ini semua. Kita berusaha untuk memberikan nutrisi terbaik, memberikan edukasi terbaik untuk masyarakat, untuk warga dan sekalian, para keluarga juga, supaya anak-anak nanti itu, anak-anak kita nanti, generasi penerus bangsa ini mendapatkan nutrisi terbaik, memiliki perkembangan tubuh kembang yang baik ya kan. Jadi memang di sini sampai dikawal seperti itu dengan catatan yang seperti tadi Bidan Reni bilang, semuanya stabil, ibunya stabil, bayinya stabil. Jadi dikawal benar-benar, IMD dilakukan. Kalau enggak ya baru nanti kita berikan, kita stabilisasi semua dulu, baru Iya. nanti kita akan pikirkan untuk memberikan asupan ASI-nya ya ke anaknya ya. Jadi tetap kembali, ASI adalah nutrisi terpenting di hari-hari pertama si kecil. Ya. Nah, yang selanjutnya Bu, yang sering kali terjadi kan diaper rash. Nah, popok. Gimana sih milih popok yang benar? Oke. Saya aja juga bingung, kapan kita pakai popok kain, kapan kita pakai popok karet, kapan terus ada yang itu pakai popok yang kemarin kapan waktu istriku juga beli tuh yang kayak serat bambu apa itu yang warna-warni yang sampai ngedibel gitu, yang dalamnya ada kayak selipannya lagi itu. Aku lupa namanya itu. Intinya popok itu semua popok, intinya kalau popok kain itu otomatis yang harus menyerap keringat dok, jadi tidak lembab. Jadi waktu digunakan otomatis tidak diaper. Dan yang harus diperhatikan juga, popok kain atau popok yang sering digunakan, misalkan ibu tidak suka menggunakan pampers, itu harus diganti setiap kali bayi BAK atau BAB. Dengan catatan supaya tidak terjadi ruam ya, kita sediakan kapas dengan air hangat. Kapas dengan air hangat kita harus membersihkan. Jadi membersihkannya itu dari itu depan ke ngebersihnya depan. gimana tuh? Nah, gini Itu ya yang- dok ya. Membersihkannya itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Jadi dari area kemaluan dulu. Area kemaluan ditarik ke bawah ya, anus. ke bawah, Betul. ke anus ya. Iya. Jadi Jadi pakai kapas air hangat kita bersihkan setiap kali dia BAK atau BAB dengan menggunakan popok kain. Nah, untuk pampers, kapan setiap kali pampers harus diganti? Pampers harus diganti, kita harus sering lihat. Kulit bayi kan masih sensitif. Jadi 2 sampai 3 jam itu direkomendasikan untuk mengganti pampers. Ya. basah nggak basah 2 sampai 3 jam. Kalau kita lihat dok, dalam 2-3 jam itu kalau bayi BAB atau kencing kan kita bisa lihat. Jadi setiap 2-3 jam harus kita lihat. Oke. Misalkan masih kering, ya kita lihat dulu. Kita nggak perlu ganti nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terkena BAB atau BAK, sudah 2-3 jam kita harus Pokoknya ganti. sudah Jangan lembab, nunggu jangan sampai nunggu sampai penuh Iya. berat gitu. Jangan. Nanti Seringkali bisa ngirit lebih popok iritasi. tunggu sampai penuhan gitu. Jadi nggak seperti itu ya? Iya, terus yang perlu diperhatikan lagi masalah tali pusatnya dok. Kadang beberapa ibu kan memasang popok itu salah ya. Dalam arti gini, memasang ini kan terbuka, tidak pakai apa-apa. Ya kita kan biarkan terbuka. Kadang seperti ini. Nah, ini adalah Ketutup cara tali yang salah. pusatnya.
cara yang salah. Kenapa? Karena ini nanti air seni atau BAK dia iya, bisa betul juga. bercampur di sini dan kita lebih susah untuk membersihkannya. Betul. Yang benar adalah popok kain ataupun pampers usahakan tali pusatnya diginikan. Jadi ini di atas pampersnya. Jadi Di atas pampersnya. seketika ini ada BAK atau BAB, ini tidak terkena tali pusatnya masih bersih. Oke. Nah, untuk iritasinya sendiri kalau udah merah, itu apa yang bisa kita lakuin di rumah? Oke, yang bisa kita lakukan ya itu tadi ya sering mengganti popok, jangan ditunggu sampai lama yang pertama ya. Kalau pampers 2 sampai 3 jam, kalau untuk popok kain harus seketika, jangan ditunggu sampai 3 menit atau 5 menit setelah pup atau buang air kecil baru diganti popok kainnya. Walaupun sudah merah berarti tetap Iya. kita berikan popok ya. Iya. Terus selanjutnya kita berikan ada lotion khusus ya dok, tapi itu Lotion. harus diperiksakan dulu sama dokter Oke. anak. Jadi nggak rekomendasi secara bebas gitu, tidak. Ada lotion khusus untuk diapers. Terus selanjutnya bisa kita juga dengan tadi membersihkan dengan kapas air hangat sesering mungkin. Dalam arti setiap kali BAK, BAB harus segera dibersihkan. Jangan cuma dilap. Pakai tisu basah boleh, tapi Boleh. usahakan sebelum pakai tisu basah kita pakai kasa atau kapas yang direndam air hangat untuk membersihkan itu. Oh, itu lebih rekomendasi kapas air Iya, hangat kapas ya. air hangat gitu. Nggak perlu dibedakin kan Mbak, kalau zaman dulu kan apa dibedakin segala macam itu untuk Sekarang biar tidak. kering katanya gitu. Tidak direkomendasikan dok, karena bedak kan nanti kalau bisa masuk ke sela-sela ini menyebabkan infeksi. Di Oke. kelamin juga menyebabkan infeksi juga bisa. Tidak direkomendasikan. Jadi tidak memakai direkomendasikan bedak. memakai Iya. bedak ya. Betul. Jadi zaman dulu tuh ilmunya berbeda dengan zaman sekarang, dengan banyaknya penelitian dan teknologi sehingga ilmu kedokteran makin berkembang. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sudah berbeda dengan yang kita tahu. Mungkin orang tua kita dulu melakukan hal-hal tersebut, tapi ternyata di era kedokteran modern sedikit berubah konsepnya, sudut pandangnya jadi berbeda dengan segala penelitian yang ada dan pengembangan untuk buah hati bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak nih Bu Janani. Hari ini Iya, banyak banget informasi yang bisa saya tampung, bisa warganet sekalian untuk tampung dan olah. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi. Di sini pun mau spesialis kandungannya, mau bidannya siap sedia melayani rekan-rekan sekalian, warganet sekalian. Jadi kalau ada apa-apa pun di IGD nggak ditanganin sama perawat biasa, tetapi langsung ditanganin sama bidan ya, Mbak Iya, Reni ya. siap dok. Jadi memang bidan kami 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu ready untuk melayani. Termasuk kalau ada kegawat daruratan di bidang kehamilan, datang ke IGD kami pun pasti ketemunya sama teman-teman bidan juga. Betul. Ada yang standby juga ya bareng Iya. sama tim IGD. Oke, untuk penutup nih, ada Iya. pesan dan kesan nggak dari Mbak Reni untuk tentang hari pertama ini? Oke, yang pertama untuk para orang tua jangan takut untuk mengasuh bayi yang pertama. Jadi ada tata cara khusus. Di buku KIA itu kan banyak sekali kayak kaidah-kaidahnya dok tentang perawatan bayi dan lain itu bisa dibaca. Dari situ kita bisa mendapatkan informasi bagaimana cara merawat bayi yang benar dari kehamilan sampai bayi balita. Di buku KIA itu sangat penting ya. Jadi buku KIA itu usahakan dibaca terus supaya kita mendapatkan informasi yang benar-benar di situ tuh sangat banyak sekali dan itu bermanfaat sekali buat para orang tua, apalagi orang tua yang baru awal-awal kehamilan, baru mendapatkan anak, baru awal-awal punya anak iya. seperti itu dok. Jadi itu, dan jangan ragu konsultasikan segala masalahnya ke petugas kesehatan. Jadi kita jangan asal misalkan terdekat di puskesmas atau mana, silahkan, intinya harus konsultasi ke petugas kesehatan. Oke, jadi KIA sebagai panduan, ada sesuatu yang mungkin kurang tepat, segera konsultasikan ke posyandu, puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Terima kasih Bu Janani buat waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa podcast lagi, bahas yang lebih dalam lagi seperti yang saya bilang tadi. Siap. Warganet sekalian, terima kasih sudah mengikuti podcast Triharsi sampai yang ke edisi 9 ini, dan kita akan hadir lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan lebih materi-materi yang akan lebih mengolah lagi untuk keseharian kita. Saya Dr. Hendro Santoso dan juga Bidan Reni Wijaya mengucapkan salam Triharsi, sehat, Salam Triharsi. bahagia, sejahtera. Ciao.